Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Setiawati dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menceritakan sirah nabawi dari Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin, tanggal 20 April tahun 571 Masehi, Aminah melihat cahaya menyinari istana-istana Syam saat melahirkan Rasulullah. Kemudian Aminah mengutus seseorang untuk mengabari Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah, bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib bergegas untuk menemui menantunya. Sesampai di sana, Abdul Muthalib langsung menggendong Rasulullah dan membawanya ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim itu. Sebagai tradisi yang ada, pada 7 hari kelahiran Rasulullah SAW dikhitan. Abdul Muthalib pun mengundang orang-orang Quraisy dan menjamu mereka. Ketika para tamu mengetahui nama Rasulullah yaitu Muhammad, ada salah satu mereka yang berkomentar, "Sungguh nama ini terdengar aneh. Mengapa diberi nama Muhammad?" Jawab Abdul Muthalib, "Agar cucuku ini menjadi orang terpuji di langit dan di bumi." Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti anak pada umumnya. Badannya sangat bongsor, padahal usianya masih balita. Sejak kecil, Nabi Muhammad bersama saudaranya membantu orang tua mengembala hewan ternak. Saat itu usia Nabi baru 4 tahun. Suatu hari ketika mereka sedang mengembala, tiba-tiba datang 2 malaikat dan membelah dada Nabi, lalu mengambil hati Nabi Muhammad dan membasuh hati tersebut untuk menyingkirkan gumpalan yang buruk. Kisah lainnya yaitu suatu hari Rasulullah sedang bermain bersama teman-temannya. Mereka mengumpulkan batu untuk sebuah permainan, dan untuk mengambil batu tersebut mereka menggunakan baju. Mereka semua telanjang dada, termasuk Nabi. Tiba-tiba malaikat menampar Nabi Muhammad dan menyuruh Nabi untuk memakai bajunya. Sejak itu Nabi Muhammad tidak pernah membuka bajunya agar auratnya terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Nabi menjadi sosok paling mulia. Allah selalu menjaga muroah atau kehormatan Nabi dengan cara membuatnya lupa ataupun tertidur. Sebagai manusia, Nabi juga pernah memiliki keinginan untuk mengikuti sebuah pesta pernikahan pada masa jahiliyah. Namun, ketika sampai di tempat acara tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi tertidur pulas sampai keesokan harinya. Di tengah-tengah kejahilian bangsa Arab, Rasulullah tampil muda sebagai sosok yang profesional. Beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat jujur, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab pada umumnya. Rasulullah selalu berpikir secara bijak dan cerdas dalam menyelesaikan persoalan. Pada saat renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Pertikaian ini terjadi selama berhari-hari dan hampir saja menimbulkan peperangan. Saat itu Rasulullah berumur 35 tahun. Beliau terpilih sebagai orang yang berhak menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Orang-orang bersorak mengatakan, "Inilah Al-Amin. Kami akan menerima pendapatmu. Inilah Muhammad." Nabi Muhammad SAW memerintahkan masing-masing perwakilan kabilah mengangkat Hajar Aswad bersama-sama menggunakan sehelai kain. Semua orang puas dengan ketetapan ini.
Sejak kejadian ini, Nabi Muhammad populer di Mekah karena telah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy. Selain itu, Rasulullah memiliki sifat yang ramah, santun, dan pemaaf. Baginda selalu menghargai lawan bicaranya, terkenal paling baik dalam bertetangga dan suka menolong orang-orang lemah. Ketika orang lain beramai-ramai menyembah berhala, berjudi, meminum minuman keras, berpesta, memakan daging sesembahan, bersumpah atas nama Lata atau Uzza, Rasulullah SAW tidak pernah mengikutinya. Beliau sibuk merenung, berzikir di Gua Hiro, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Demikian Allah melindungi Nabi dari perbuatan tercela dan membentuknya dengan pribadi yang mulia bahkan sejak Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, tepatnya di Mekah. Para sejarawan membagi fase kehidupan Nabi setelah menerima wahyu kepada kedua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun, periode Madinah selama 10 tahun. Fokus dakwah di Mekah baru seputar tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang memperbaiki akhlak. Mula-mula Rasulullah berdakwah pada keluarga dan kerabat dekatnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Demikian cerita sirah nabawi dari kisah Nabi Muhammad dari awal kelahiran beliau hingga beliau diangkat menjadi nabi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.